Salam, selamat malam Bapak dan Ibu warga Rukun Santa Agnes. Bapak dan Ibu yang bukan warga Rukun Santa Agnes, yang mungkin pada malam hari ini menyempatkan diri untuk mengikuti ibadah Rukun Santa Agnes. Pada malam hari ini kita beribadah bersama keluarga Bapak Agung Nugroho dan Ibu Nancy Ngenget. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita buka dengan lagu pembukaan. Mari kita buka ibadah pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Malam hari ini kita beribadah bersama dengan mengambil bacaan Injil tentang Yesus memberi undangan dan tawaran bagi kita. Mari kita mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita agar kita pantas di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian untuk mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu atas rahmat dan karunia-Mu sehingga kami dapat beribadah malam hari ini. Bukalah hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu malam ini. Semoga firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Yang Maha Kudus berfirman, dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini?
hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hatiku diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup ini tentunya akan banyak masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Itulah hidup dengan segala dinamikanya. Namun, syukurlah Yesus memberi tawaran bagi kita. Tawaran yang diberikan kepada kita beserta undangan untuk menerimanya. Di sini kita diundang untuk datang kepada Kristus sebagai imam, raja,
dan nabi agar kita diselamatkan. Dan untuk itu kita harus rela diperintah dan diajar olehnya. Ada sebuah cerita, yaitu satu keluarga suami istri yang dikaruniai 2 orang anak. Kehidupan keluarga ini selalu ditimpa kemalangan, yaitu dengan sakit-sakitan dengan bergantian. Kalau tidak bapaknya, ibunya, dan juga anak pertamanya serta anak keduanya selalu dalam sakit itu bergantian, dan sakit-sakitnya itu diderita cukup lama. Sampai keluarga ini sangat sedih sekali karena seakan Tuhan memberikan cobaan kepada keluarga mereka dengan diberikannya sakit. Namun keluarga itu walaupun diberi cobaan sama Tuhan, keluarga itu tetap dengan tekun, rajin, selalu berdoa, memohon kesembuhan untuk keluarganya. Dan keluarga itu pergi ke pastor, minta didoakan dan minta berkat kembali. Dan dengan tidak henti-hentinya juga selalu berdoa untuk minta kesembuhan. Dan puji Tuhan, mereka akhirnya sembuh dan doa mereka terkabul. Kita harus datang kepada Yesus Kristus sebagai tempat perteduhan kita dan beristirahat di dalam Dia. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu." Perhatikanlah bahwa yang diundang semua yang telah letih lesu dan berbeban berat. Dan berkat yang dijanjikan kepada mereka yang benar-benar datang. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Namun, Kristus mempunyai kuk untuk leher kita, seperti halnya Ia mempunyai mahkota untuk kepala kita. Dan Ia berharap agar kita memikul kuk ini dan berjalan dengannya. Memanggil orang yang letih lesu dan berbeban berat, lalu memasangkan kuk pada mereka, tampaknya hanya menambah penderitaan kepada orang yang sudah menderita. Namun demikian, ketepatan perkataan ini terletak pada kata kukku. Yesus berkata, "Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Ini berarti kita membawa kuk yang membuat letih dan memakai kuk Tuhan yang membuat kelegaan. Kok bisa dikasih kuk dan memberi kelegaan? Yesus berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Dari kitab Yesaya yang kita dengarkan tadi, dinyatakan bahwa Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Karena Allah yang kekal dan pencipta alam semesta ini, selayaknya kita menerima tawaran dan undangan Kristus untuk menerima kuk dan belajar dari Yesus, sehingga kita akan menerima kelegaan dan ketenangan dalam hidup ini. Semoga demikian. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya mari kita doa umat. Ya Bapa, berkatilah paroki kami, umat dan para pastor kami. Berikanlah para pastor kami kesehatan yang baik, agar mereka dapat memberikan pelayanan dan tuntunan bagi kami umat-Mu, sehingga kami menjadi satu umat yang senantiasa rukun satu sama lain. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, keluarga Bapak Agung Nugroho dan Ibu Nancy Ngenget sangat bersyukur atas rahmat yang Kau anugerahkan kepada mereka, yang terutama rahmat kesehatan dan pekerjaan yang baik. Semoga rahmat-Mu ini tetap tinggal dalam keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pada tanggal 6 Desember yang lalu, Engkau telah menambah umur lagi bagi Bapak Agung Nugroho menjadi 45 tahun. Berkatilah dan berikanlah umur panjang dan juga kesehatan yang baik bagi Bapak Agung, dan semoga keluarganya menjadi tanda kehadiran-Mu dan menjadi keluarga yang sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu pada anak-anak kami, terutama anak-anak dari keluarga Bapak Agung Nugroho dan Ibu Nancy Ngenget yang sedang menempuh pendidikan, sehingga mereka dapat berhasil dalam pendidikannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para penderita atau orang yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dapat Kau anugerahi kesembuhan teristimewa umat di rukun kami yang sudah lama menderita penyakit badan, terutama Ibu Leni Wicahyo, Oma Maria, Fani putri dari Ibu Nelly Pelealu, yang saat ini lagi dalam pemulihan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa kita, doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kemarin hari Selasa tanggal 8
Gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Mari kita berdoa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, ibadah pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Bapa yang senantiasa menyayangi kami, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Semoga firman-Mu ini selalu kami renungkan, sehingga kami belajar daripada-Mu, dan dengan ikhlas memakai kuk yang diberikan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu bagi umat Rukun Santa Agnes yang belum sempat ikut beribadah bersama kami pada malam hari ini. Semoga di ibadah selanjutnya mereka bisa ikut beribadah bersama. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Dengan demikian, ibadah sudah selesai. Syukur kepada Allah.